Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Aprilia dengan NIM 190208 akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai membran filtrasi untuk memenuhi tugas UTS Kimia Analitik 2. Di sini saya mengambil jurnal dari Natasha Andreawinata, yaitu Jurnal Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung, volume 1, nomor 1, tahun 2016 dengan judul Teknologi membran untuk purifikasi air. Teknologi membran memberikan pengaruh besar dalam proses purifikasi air laut maupun air limbah. Rendahnya energi yang dibutuhkan dalam pengoperasian teknologi membran juga memicu perkembangan teknologi membran. Proses berbasis membran dengan gaya dorong tekanan seperti mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan resense osmosis telah banyak digunakan dalam proses pengolahan air laut maupun air limbah. Dalam operasinya, kendala utama yang dihadapi adalah adanya peristiwa fouling yang dapat menurunkan produktivitas dan selektivitas membran, sehingga dikembangkan metode-metode untuk mengatasi masalah fouling, termasuk perkembangan membran dengan sifat anti-fouling. Teknologi membran telah berkembang pesat dan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, khususnya dalam bidang pengolahan air laut dan air limbah. Faktor pendorong dalam perkembangan membran purifikasi air adalah rendahnya energi yang diperlukan untuk desalinisasi air laut, dan juga limbah memerlukan energi yang kecil dalam proses purifikasinya. Menurut data dari National Geographic, dari 70% air yang menutupi bumi, hanya terdapat 2,5% air bersih dan sisanya merupakan air laut dan saline water. Dapat diketahui, membran merupakan lapisan pembatas tipis yang bersifat selektif permeabel, yang artinya hanya dapat dilalui oleh molekul tertentu. Membran dapat dikarakterisasi menjadi 3 jenis, yaitu membran berpori, membran tak berpori, serta membran penukaran ion. Membran berpori memiliki pori dengan ukuran tertentu, distribusi ukuran pori, ketebalan lapisan, dan porositas permukaan. Untuk mencapai selektivitas tinggi, pori pada membran harus relatif lebih kecil daripada partikel. Membran berpori sering diaplikasi pada mikrofiltrasi dan ultrafiltrasi. Membran memiliki ukuran pori sekitar 0,1 sampai 10 mikrometer untuk mikrofiltrasi dan 0,001 sampai 0,01 mikrometer untuk ultrafiltrasi. Membran tak berpori terdiri atas lapisan rapat di mana permeat di bawah melalui difusi. Proses pemisahan terjadi karena adanya perbedaan kelarutan dan difusivitas. Kekurangan dari membran tak berpori adalah rendahnya fluks. Oleh karena itu, lapisan membrannya dibuat setipis mungkin. Membran penukaran ion terdiri atas 2 jenis, yaitu membran penukaran kation dan membran penukaran anion. Anion akan ditolak oleh muatan negatif dan tidak bisa melewati membran penukaran kation. Membran penukaran kation hanya dapat dilewati oleh kation. Berdasarkan prosesnya, terdapat 4 macam jenis membran. Pertama, ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi merupakan membran di mana tekanan hidrostatik akan membuat cairan menembus lapisan semi-permeabel di mana padatan serta air dengan berat molekul akan tertahan membran. Ultrafiltrasi memiliki kemampuan untuk memisahkan virus, protein, partikulat, koloid, silika, dan dye. Ultrafiltrasi yang menggunakan bahan dasar polimer memiliki kemampuan untuk tahan terhadap bahan kimia dan temperatur.
memiliki efek fouling rendah bila dilakukan treatment sebelumnya. Ultrafiltrasi sering diaplikasikan dalam memisahkan minyak dari limbah, pengolahan produk dairy, pembuatan antibiotik, dan purifikasi gelatin serta jus. Yang kedua, mikrofiltrasi merupakan membran dengan gaya dorong tekanan yang menggunakan membran berpori untuk memisahkan partikel tersuspensi yang memiliki diameter sekitar 0,1 sampai 10 mikrometer. Mikrofiltrasi akan menahan bakteri dan padatan yang tersuspensi. Membran ini dapat dibuat dari material organik seperti polimer berbasis membran maupun material anorganik seperti keramik dan stainless steel. Aplikasi dari mikrofiltrasi adalah untuk sterilisasi minuman dan alat-alat farmasi, membersihkan jus, wine, dan bir. Yang ketiga ada osmosis balik atau RO adalah metode filtrasi yang mampu menyisihkan banyak jenis molekul dan ion besar dari larutan dengan memberikan tekanan pada larutan yang berada pada salah satu sisi membran selektif. Membran ini melibatkan proses di mana dua fluida terpisah oleh lapisan semi-permeabel, di mana fluida dengan konsentrasi yang lebih rendah akan bergerak menuju fluida berkonsentrasi tinggi. Yang terakhir yaitu nanofiltrasi, merupakan membran berdasarkan gaya dorong tekan yang biasanya berguna untuk menghilangkan pestisida dan logam berat dari air tanah dan menghilangkan sulfat dan nitrat. Nanofiltrasi dan osmosis balik merupakan membran yang digunakan untuk memisahkan spesies ionik dalam senyawa dengan berat molekul rendah. Tantangan dalam teknologi membran dapat kita lihat pada gambar. Salah satu tantangan dalam teknologi membran adalah peristiwa fouling. Penyebab fluks menurun pada filtrasi membran dikarenakan bertambahnya hambatan membran akibat tertutupnya pori membran oleh partikulat serta munculnya lapisan cake pada permukaan membran. Penutupan pori ini dan pembentukan cake merupakan dua mekanisme esensial dalam peristiwa fouling pada membran. Fluks maksimal terjadi saat permukaan filtrasi karena pori membran masih bersih. Kemudian fluks akan menurun karena pori terhalang oleh partikulat. Penutupan pori akan berakhir saat ukuran dan bentuk partikulat dan pori sama. Peristiwa penutupan pori membran terjadi lebih cepat dari pembentukan cake karena jumlah kecil partikel saja memiliki kemampuan tinggi untuk menghalangi pori secara penuh. Aplikasi teknologi membran dalam kehidupan. Aplikasi teknologi membran, khususnya teknologi membran pengolahan air, sangat beragam. Contoh aplikasi pertama adalah penggunaan membran RO untuk pengolahan air minum. Dapat dilihat pada gambar. Pengolahan air ini tentunya sangat berguna bagi manusia karena air kotor yang diolah dapat digunakan untuk minum dan memasak. Pada pengolahan ini, terdapat beberapa tahap seperti penyaringan sedimen untuk merangkap partikel, karat, dan kalsium karbonat. Penyaringan sedimen kedua yang bersifat opsional dengan ukuran pori yang lebih kecil. Penyaringan karbon aktif untuk merangkap bahan kimia organik dan klorin. Penyaringan RO yaitu TMF atau TMC. Kemudian penyaringan karbon kedua yang bersifat opsional dan bertujuan untuk menangkap partikel yang lewat oleh membran RO. Dan yang terakhir adalah lampu ultraviolet yang bersifat opsional untuk mendisinfeksi mikroba yang melewati penyaringan. Tahapan pengolahan air minum oleh membran RO dalam beberapa sistem
free filter dapat digantikan dengan membran CTA karena untuk menghilangkan klorin di mana membran TFC cenderung rusak di bawah pengaruh klorin. Prospek teknologi membran dalam pengolahan air. Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia memiliki potensi untuk mengolah air lautnya menjadi air untuk keperluan desalinasi industri dan rumah tangga melalui proses desalinasi air laut. Proses SWRO yang sangat banyak diaplikasikan sekarang ini dapat dipadukan dengan proses produksi garam melalui zero discrete desalination. Dilihat pada tabel analisis ekonomi dalam proyek Alamogordo. Analisis ekonomi untuk suatu proyek yang disebut Alamogordo Project membandingkan biaya antara chemical softening with high recovery RO dan ZDD. Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa biaya operasi untuk ZDD lebih kecil daripada high recovery RO. Dari yang telah saya paparkan dapat disimpulkan bahwa teknologi membran memberikan pengaruh besar dalam proses purifikasi air laut maupun air limbah. Kebutuhan air bersih serta kelangkaan sumber air menjadi faktor pendorong besar dalam perkembangan teknologi membran. Terdapat berbagai jenis proses membran yang dapat diaplikasikan untuk purifikasi air. Resensi osmosis atau RO merupakan proses membran yang sesuai dan cocok untuk digunakan untuk desalinisasi air laut. Mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, dan nanofiltrasi sering digunakan dalam pretreatment desalinisasi air laut dan pengolahan air permukaan lainnya. Salah satu contoh yang sistem terintegrasi yang prospektif untuk diterapkan dalam pengolahan air adalah ZDD yang dapat meningkatkan efisiensi desalinasi air laut serta mengurangi efek negatif terhadap lingkungan akibat buatan larutan garam berkonsentrasi tinggi. Selain itu, sistem terintegrasi tersebut dapat menghasilkan air dan garam secara simultan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.